Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam doa pagi maupun doa malam yang diadakan oleh gereja. Supaya kita mengikuti teladan Yesus yang berdoa pagi dan petang. Oleh sebab itu, kita bisa mengikuti program ini, yaitu doa malamnya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 8:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Demikian juga setiap doa paginya, yaitu hari Senin, Rabu, Jumat, 4:30 pagi. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas acara program ini. Kiranya banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang kembali berjumpa dengan Tuhan. Dan biar banyak kembali orang mendapatkan kasih karunia dan hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami. Supaya hati kami dipenuhi dengan rasa ucapan syukur. Supaya kami mendekatkan diri dengan cara kami bergaul, berdoa bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus memberi kekuatan kepada setiap kami. Supaya kami boleh tetap berdoa dan berjaga-jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan tantangan dalam nama Yesus diberikan kekuatan, diberikan ketekunan dan mencapai sasaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, kali ini kita masuk di dalam apa arti tentang ketekunan. Seseorang yang sakit pun dia harus tekun. Dia tekun berdoa, tekun berharap, tekun membaca firman, tekun mengucap syukur, dan sebagainya. Ketekunan itu berarti terus-menerus, itu dibutuhkan. Jangan cuma saya sudah berdoa, saya sudah ke gereja, saya sudah baca firman Tuhan. Namun hal ketekunan tidak ada di dalam benaknya, di dalam campuran di dalam apa yang dia lakukan. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hal yang baik, kita perlu yang disebut ketekunan. Banyak saya jumpai saudara-saudara kita, teman kita, saya sudah berdoa, saya sudah percaya, saya sudah membaca firman dan sebagainya. Namun tidak tekun. Saya sudah kerja, saya sudah begini, tapi nggak tekun. Jadi jangan lagi kita bicara apa yang sudah kita kerjakan. Tapi kita harus bicara tentang ketekunan. Oleh karena itu, saudara, kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 11 sampai dengan 14. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yaitu diberikan kekuatan supaya tekun dan sabar menanggung segala sesuatunya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Luar biasa. Mengapa saudara kita tidak mau belajar tekun? Kalau kita melihat bagaimana Ayub yang ketika pencobaan datang bukan dari Tuhan, tetapi diizinkan Tuhan datang. Ketika dia tekun di dalam kesalehannya. Itu sifat ketekunannya. Akhirnya membuat Ayub walaupun sampai kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, ditinggal istrinya, walaupun badannya sudah luka, dia tetap tekun di dalam doa, tekun mencari Tuhan, tekun, ketekunan itulah menghasilkan satu pengharapan yang luar biasa. Oleh karena itu dikatakan, kita harus tekun dan sabar dalam penderitaan. Juga dikatakan firman Tuhan juga, segala pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu dengan satu ujian yang kita hadapi juga, itu untuk menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan satu pengharapan. Dan pengharapan tidak akan kecewa atau mengecewakan kita. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, kita bukan hanya lagi cuma baca firman, bukan hanya lagi kita bicara tentang hal-hal yang baik, pekerjaan baik, tapi perlu ditambah satu kata, yaitu ketekunan. Tanpa ketekunan, apa yang kita kerjakan sulit membuahkan hasilnya. Kita lihat juga firman Tuhan yang begitu indah di dalam Roma 12 ayat 12 sampai dengan 14. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di dalam doa pun kita harus tekun. Ayat 13.
Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, ketekunan itu, saudara, bukan hanya bicara tentang doa, memang di dalam doa. Tapi firman mengajar supaya kita mulai belajar. Tekun itu apa? Memberkati juga, bukan mengutuk. Kita belajar juga mengampuni orang lain. Tekun. Jangan cuma 1 kali, sudah 6 kali. Yesus pernah katakan kepada murid-mudnya ketika mereka bertanya, berapa kalikah aku harus mengampuni? Tapi Tuhan tidak katakan 1 kali. Tapi dia katakan 7 kali. Dari sini kita melihat 7 kali. Jadi sini kita harus tahu, berarti harus butuh ketekunan. Butuh ketekunan. Dan kita tidak bisa lagi, apalagi di dalam situasi sulit pandemi, kalau kita tidak punya ketekunan di dalam doa, membaca firman dan sebagainya, kita akan gagal dalam sekolah pandemi ini. Terutama yang sakit, yang COVID, tekun. Teman saya mengalami sakit yang luar biasa. Dia minum obat, tambah parah. Akhirnya kena ini, kena lever, pokoknya penyakit yang nggak muncul semua. Dia sudah tidak punya harapan. Dia sudah hampir rasanya kok begini. Biasanya orang cuma sakit COVID ini. Tapi ini ngantem ke sini, ngantem ke jantung, ngantem ke sini. Mungkin obat terlalu banyak. Tapi dia tekun. Dia mendengar firman Allah di tengah kesulitannya melalui YouTube. Dia tekun mendengarkan firman, dia tekun berdoa, tekun terus untuk berharap kepada Tuhan. Apa yang terjadi? 1 bulan, saudara, nggak gampang. Akhirnya dia sembuh dan dia kemudian dia bersaksi. Itu baru saya jumpai seorang yang kena COVID sampai menghantam segala organ tubuhnya. Tapi dia tetap tekun. Kita akan lihat juga di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 dan 3. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Jadi berdoa itu harus tekun. Tekun bukan untuk persoalan kita sendiri, tetapi juga tekunnya mendoakan orang-orang kudus. Dan kita juga harus tekun di dalam apa, saudara? Begitu banyak yang kita harus tekunkan supaya kita mendapatkan kekuatan. Jangan cuma sekali 2 kali, tapi tekun. Itulah perlunya supaya saudara jangan kehilangan. Jangan melakukan segala sesuatu yang sia-sia. Saya lakukan tapi tidak ada hasil karena tidak ada ketekunan. Ingat seorang janda itu yang datang kepada hakim minta tolong. Aku minta tolong, hakim tidak menghiraukan dia. Karena dia orang miskin mungkin hakim terus sibuk. Tetapi karena dia tekun datang. Dan apa yang terjadi? Karena dia tekun datang, akhirnya hakim itu berkata, lebih baik aku tolong dia daripada dia menyusahkan aku. Ketekunan itu perlu. Tanpa ketekunan, segala usaha kita tidak membuahkan hasil. Inilah satu pelajaran yang indah. Kita akhiri dengan firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 4, kita lihat dulu. Ayat 13 dan 14. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jadi ketekunan juga membaca kitab suci. Ketekunan dalam membangun dan mengajar. Jangan cuma membaca kitab suci. Membangun diri, membangun iman, dan mengajar. Itu semua membutuhkan ketekunan. Kita lihat dulu ayat yang ke-14 tadi, ulang. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Dari sini kita juga melihat tekun untuk menggunakan karunia-karunia yang ada. Tekun untuk membaca firman Allah. Tekun untuk saudara menyalurkan karunia-karunia kepada orang lain. Tekun di dalam banyak hal. Kita tidak bisa tekun dalam membangun iman, kita harus tekun juga. Karena iblis selalu merobohkan. Dan tekun juga di dalam mengajar seseorang. Supaya rahasia Kristus, bukan rahasia kita. Nah, jangan keluh kesah kita, tetapi mengajar tentang rahasia Kristus. Puji Tuhan. Jadi kita harus punya ketekunan dalam kesulitan, dalam tantangan. Belajar daripada apa yang dialami oleh Ayub. Belajar dari janda yang miskin itu. Belajar dari seorang pemuda yang kena COVID 1 bulan, dia tekun. Saya yakin dengan ketekunan ini,
apa yang sudah saudara hadapin, yang sudah berdoa, sudah berharap kepada Tuhan, saya yakin ketekunan akan membuahkan hasil. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar ini. Engkau jamah dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kemampuan, biar Roh Kudus menjamah hatinya, supaya dia bukan melakukan sekali dua kali, tetapi melakukannya dengan tekun. Segala sesuatu yang dikerjakan yang baik, baik di dalam baca firman, dalam membangun, mengajar, di dalam doa, maupun di dalam mengucap syukur, membantu orang-orang yang kudus, dan segala sesuatu. Biar ada kata ketekunan. Dalam pekerjaan juga ada ketekunan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ketekunan yang dihadapin, yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, supaya yang ketika menghadapi persoalan, maka ketekunan itu akan membuahkan hasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala persoalan masalah yang kami hadapi dengan maksud supaya kami tekun, dan tekun menghasilkan pengharapan yang tidak sampai mengecewakan kami. Biar kesulitan-kesulitan itu, pencobaan-pencobaan itu tidak lalu saja, tetapi menghasilkan buah ketekunan dan pengharapan. Dalam nama Yesus, biar kuasa firman Tuhan ini membangun imanmu, dan kembali engkau mampu mengajar dirimu dan orang lain, supaya menjadi sembuh dan pulih. Dalam nama Yesus, tidak ada satu kekuatan lain yang bisa mengalahkan kuasa daripada Tuhan. Dan itulah kita membutuhkan ketekunan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. God bless.